anak-anak muda, di waktu yang baik ini saya coba sharing sesuatu yang sangat penting dan saya percaya ini akan memberkati kita teman-teman muda. Dan saya berharap begitu mendengar ini, baik yang wanita ataupun pria bisa sama-sama belajar sehingga ke depan hubungan tersebut lebih baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di sini saya coba sharing tentang beberapa alasan wanita cemburu terhadap pasangannya. Nah, saya percaya ketika wanita cemburu tentu ada alasan mengapa dia cemburu. Nah, ada orang berkata bahwa cemburu itu tanda cinta. Nah, ini kelihatannya baik, tapi kalau kita mau telusuri lebih jauh, cemburu sebenarnya bukanlah tanda cinta. Nah, kalau kita baca di firman Tuhan berkata bahwa kasih itu tidak cemburu. Jadi sekali lagi, cemburu bukanlah tanda cinta. Nah, kalau pasangan kita cemburu, maka ada beberapa alasan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kalau pasangan kita cemburu berarti kita adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Nah, mengapa saya katakan tidak dapat dipercaya? Karena kalau dapat dipercaya, apa yang harus dicemburuin? Iya dong, kalau pasangan kita menjaga kepercayaan kita dan kita juga menjaga kepercayaan pasangan, apanya yang mau dicemburuin? Nah, kalau kita cemburuan berarti pasangan kita tidak dapat dipercaya. Yang kedua, kalau pasangan kita bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan kita, namun kita cemburuan, maka menjadi sebuah tanda tanya. Bisa jadi kita punya masa lalu, kita itu diselingkuhin, atau mungkin kita yang menyelingkuhi pasangan kita, sehingga kita bawa pengalaman masa lalu ke pasangan sekarang, akibatnya sedikit-sedikit cemburuan. Padahal kalau kita mau selidiki, pasangan kita baik, pasangan kita setia, pasangan kita nggak macam-macam. Nah, jadi terkadang pengalaman masa lalu yang buat kita cemburuan. Jadi sekali lagi, cemburu bukanlah tanda cinta. Cemburu tanda bahwa pasangan kita tidak dapat dipercaya, atau kita punya pengalaman di masa lalu yang buat kita sampai hari ini jadi semacam tidak percaya terhadap pasangan. Nah, rahasia membangun hubungan yang bertumbuh dan berhasil adalah yaitu membangun sebuah kepercayaan dan menjaga kepercayaan. Itulah rahasianya. Rahasia membangun hubungan adalah membangun kepercayaan dan menjaga kepercayaan, sehingga hubungan tersebut jauh dari kata cemburu. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau jadi berkat, bangunlah kepercayaan dan jadilah dipercaya. Nah, pada dasarnya kalau kita mau pelajari, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menjadikan penolong bagi Adam. Pada dasarnya wanita adalah wanita yang kuat. Artinya dia penolong. Jadi kalau sampai wanita cemburu, maka beberapa alasan kenapa wanita sampai cemburu. Nah, mari kita sama-sama belajar ya. Saya berharap apa yang coba saya bagikan ini bisa jadi sebuah pembelajaran, sehingga ke depan kita jadi lebih bijak dalam membangun hubungan, sehingga makin hari hubungan kita makin bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, beberapa alasannya. Yang pertama yang saya sampaikan tadi adalah pasangan tidak dapat dipercaya. Ada orang yang berkata begini,
Bukankah Allah adalah Allah pecemburu? Jadi cemburu itu seolah-olah adalah normal. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Allah cemburu? Karena kita sering tidak bisa dipercaya. Karena kita sering berpaling dari Tuhan. Nah, kalau kita mau balik, kenapa kita tidak cemburu ke Tuhan? Karena Tuhan dapat dipercaya. Jadi sebenarnya kepercayaan adalah intinya sebenarnya. Kalau kita dapat dipercaya, Tuhan gak mungkin cemburuan sama kita. Sama seperti kita tidak cemburu ke Tuhan, karena Tuhan dapat dipercaya. Jadi alasan yang pertama mengapa pasangan kita cemburuan adalah karena tidak dapat dipercaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasangan kita, ketika kita cemburuan atau wanita cemburuan, itu karena pasangannya masih suka lirik sana, lirik sini. Inilah yang menyebabkan mengapa pasangan atau wanita masih cemburuan, karena pasangannya masih suka lirik sana, lirik sini, ya, atau yang bahasa gaulnya mata keranjang lah, kira-kira begitu. Kemudian mengapa wanita cemburuan? Alasan yang ketiga adalah karena pasangannya cuek. Nah, jadi semacam sebuah mencari tahu. Kenapa sih saya dicuekin? Kenapa sih dia seperti itu? Kenapa sih dia seolah-olah nggak menganggap saya? Nah, ini yang membuat dia jadi semacam ada praduga-praduga, pemikiran-pemikiran yang mengakibatkan dia jadi semacam cemburu karena pasangannya cuek. Ya, jadi seolah-olah ketika dia lihat pasangannya dekat ke orang lain, sementara ke dia cuek, jadi disitulah muncul semacam kecemburuan tadi, semacam ada perbedaan, padahal sebenarnya tidak. Nah, yang keempat adalah alasan mengapa wanita cemburuan terhadap pasangannya adalah mungkin ini yang sering terjadi adalah mungkin saja pasangannya pandai dalam bergaul, pintar dalam bergaul. Artinya dia punya pertemanan yang sangat banyak, baik pria ataupun wanita. Jadi ketika dia bergaul ke semua orang, akrab ke semua orang, nah pasangannya ini cemburu lihat, ya, cemburu lihat. Makanya begini, sebenarnya mengapa orang cemburuan? Sebenarnya kembali kepada mengelola hati. Bagaimana kita mengelola perasaan kita, bagaimana kita mengelola hati kita. Jadi kalau kita tahu pasangan kita pintar bergaul, pintar dekat ke orang, dan punya banyak pertemanan, ya kita harusnya sebagai pasangan maklum selama pasangan kita benar, selama pasangan kita menjaga kepercayaan yang kita berikan. Jadi alasan yang keempat kenapa seorang wanita cemburuan adalah kemungkinan besar karena pasangannya pintar bergaul dan teman wanitanya juga banyak. Ya, itu alasan yang keempat. Alasan yang kelima yang saya sampaikan tadi adalah kemungkinan besar bahwa si wanita ini yang cemburuan ini, dia punya masa lalu, dia diselingkuhin. Atau mungkin dia yang selingkuh, sehingga pengalamannya di masa lalu dia bawa ke hari ini, sehingga ukuran yang hari ini dia buat dari masa lalu. Nah, itulah repotnya. Makanya sebenarnya kita nggak boleh samakan pengalaman di masa lalu, kita samakan atau kita bawa di masa sekarang. Karena kalau kita bawa pengalaman di masa lalu ke yang sekarang, maka masalah demi masalah akan bermunculan. Ya, yang keenam, alasan mengapa wanita cemburuan terhadap pasangannya. Yang keenam adalah karena memang pasangannya ini selingkuh. Nah, kalau ini ya wajar lah ya. Artinya kalau jelas-jelas bahwa pasangannya selingkuh, ketemu
eh, lawan jenis diam-diam, chat diam-diam, telepon diam-diam, ya ini normal ya, artinya bahwa benar bahwa pasangannya ini tidak dapat dipercaya, tidak dapat menjaga kepercayaan. Ya, itu alasan yang keenam. Alasan yang ketujuh yang tadi saya juga sampaikan, mengapa wanita cemburuan, padahal kalau laki-lakinya baik, laki-lakinya benar, menjaga kepercayaan, tapi tetap cemburuan. Maka alasan yang ketujuh adalah wanita tersebut tidak bijak dalam mengelola perasaannya, tidak bijak dalam mengelola hatinya. Jadi sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit cemburu. Padahal pasangannya baik, padahal pasangannya setia. Nah, inilah ketujuh alasan mengapa wanita itu cemburuan terhadap pasangannya. Dan saya nggak tahu dari ketujuh ini, manakah teman-teman wanita yang menjadi alasan sehingga engkau cemburuan. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi kalau wanita terus-menerus cemburuan? Apa yang akan terjadi? Yang pertama, tidak ada yang namanya orang atau pasangan yang suka dicemburui. Karena kalau kita cemburui dia, itu sama saja kita curigai dia. Artinya begini, tidak ada pasangan yang suka dicurigai. Jadi kalau kita sebagai wanita ya, Anda sebagai wanita, Anda terus-menerus mencurigai pasanganmu, cemburu dalam pasanganmu, maka tidak ada orang yang suka dicurigai. Apalagi kalau dia posisinya benar. Nah, yang kedua adalah kalau terus-menerus cemburu, kalau terus-menerus curigaan, maka apa yang terjadi? Pasangan kita mungkin pertama oke, masih sabar, kedua masih sabar, ketiga masih sabar. Tapi kalau terus-menerus dicemburuin, dicurigain, maka pasangan kita bisa kesal, bisa marah. Dan kalau udah kesal, udah marah, maka masalah akan muncul. Nah, yang ketiga, apa yang akan terjadi jika terus-menerus dicemburuin? Hubungan bisa berakhir kepada perpisahan. Karena kembali lagi, tidak ada orang yang suka dicemburuin, tidak ada orang yang suka dicurigain, apalagi dia benar. Jadi kalau terus-menerus wanita-wanita yang mendengar ini, kalau terus-menerus engkau cemburuan, maka cepat atau lambat hubunganmu akan berakhir. So, bijaklah dalam mengelola hatimu, ya. Catat baik-baik. Kalau kamu memang sudah tidak yakin kepada pasanganmu, ya, sudah tidak damai sejahtera, maka bicarakanlah baik-baik. Cari solusi. Apakah hubungan itu masih bisa diperbaiki atau sudah tidak bisa? Jadi kalau kamu sudah tidak yakin, sudah tidak damai sejahtera, dan merasa tidak bisa diperbaiki lagi, dan pasanganmu tidak bisa dipercaya, ya udah, apa boleh dibuat? Akhirilah hubungan tersebut. Sebab hubungan yang terpaksa dan dipaksa itu nggak baik, dan itu nggak akan memberkati. Nah, pesan saya adalah jangan takut putus. Jangan takut putus. Terkadang putus adalah solusi terbaik. Mana tahu pasanganmu jadi berubah, mana tahu pasanganmu jadi bertobat. Putus kan bukan jadi alasan tidak bisa kembali. Banyak ke orang putus nyambung, terakhir menikah kok, bahagia dan diberkati. Jadi putus terkadang jadi solusi untuk pasangan itu berubah. Dan harapan saya, jadilah pribadi yang tegas kalau memang pasangan kita sudah tidak bisa dipercaya dan kita juga sudah tidak yakin. Ya, so ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Saya berharap ini dapat menolong dan memberkati kita sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan yang bijaksana dan kemudian hubungan kita menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan. God bless you.